Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NIM 1901-137 dari kelas B PIAUD. Saya di sini akan memberikan penjabaran terkait tugas yang diberikan. Salah satu materi yang saya sukai pada mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak yaitu terkait tentang penyakit anak dan solusinya, di mana dalam materi ini saya mendapat pengetahuan terdapat beberapa hal atau penyakit yang sering terjadi pada anak-anak, karena pada masa ini anak masih sangat rentan terkena penyakit dikarenakan imunitasnya atau sistem imun mereka belum berkembang dengan sempurna sehingga rentan terkena infeksi virus dan bakteri. Adapun penyakit tersebut yang sering kali terjadi pada anak yaitu pertama, diare. Diare adalah keadaan di mana seorang anak buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, terlebih jika feses yang dikeluarkan cenderung encer, dan cara mengatasi hal tersebut adalah memberikan makanan dan minuman, khususnya yang mengandung garam dan elektrolit. Kedua, demam. Demam ini terjadi karena seiring pertumbuhannya anak. Demam adalah respon alami tubuh terhadap perubahan yang terjadi pada anak. Misalnya, pertumbuhan gigi pada anak. Dikatakan demam jika suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Adapun cara menanganinya adalah dengan mengkompresnya dengan air hangat dan memberikan asupan makanan dan minuman yang banyak, serta menutupi tubuh dengan selimut dan memberikan obat penurun panas. Ketiga, radang tenggorokan. Radang tenggorokan adalah keadaan di mana cenderung untuk menelan, sehingga jika ini terjadi pada anak, mereka akan rewel saat hendak makan. Gejala lainnya juga seperti tenggorokan kering dan gatal-gatal. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri. Adapun cara mengatasinya yakni dengan mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit, minum air yang banyak, dan berkumur-kumur dengan air garam. Keempat, eksim. Eksim adalah kelainan kulit yang ditandai dengan peradangan atau pembengkakan pada kulit disertai kemerahan dan rasa gatal. Adapun cara mengatasinya yakni dengan cara mengoleskan obat oles dan pelembab anak. Kelima, infeksi saluran pernapasan atau ISPA. ISPA yakni infeksi saluran pernapasan yang terjadi pada bagian atas seperti hidung, tenggorokan, dan paring, laring, dan bronkus. Adapun gejala yang dapat ditimbulkan oleh ISPA ini yaitu hidung tersumbat, bersin, batuk, demam, dan lain sebagainya. Adapun cara mengatasinya adalah istirahat yang cukup, banyak minum air, dan menjaga kelembapan ruangan dan menjauhkan dari asap rokok atau lain sebagainya. Alasan saya memilih materi ini adalah karena ketertarikan saya terhadap penyakit yang sering kali terjadi pada anak dan menjadi bahan keluhan para orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga saya pribadi ingin mencari lebih banyak lagi terkait dengan materi penyakit anak dan solusinya, sehingga saya pribadi menjadi tahu bahwa penyakit ini loh yang sering terjadi pada anak dan tempat tinggal saya, bahkan anak di daerah-daerah lain. 2. Kegiatan positif apa yang Anda terapkan di lingkungan sekitar terkait materi yang dipilih? Adapun kegiatan positifnya yakni karena saya sudah saya pribadi mengetahui bahwa penyakit yang sering terjadi pada anak ini itu loh, misalnya seandainya saja salah satu anggota keluarga atau tetangga saya belum mengetahui gejala-gejala penyebab
penyebab penyakit yang sering terjadi pada anak mereka, saya pribadi bisa memberikan saran atau bisa bertukar pikiran dengan mereka terkait dengan penyakit yang sering terjadi pada anaknya, sehingga kita sama-sama mencari tahu solusi di mana mengatasi hal tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.